Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aminul Rais pada mata kuliah Web Programming 1. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 tentang CSS atau Cascading Style Sheet. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup atau markup language. Jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas sebagai CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman HTML. Nah, kalau HTML itu kerangka webnya, CSS ini untuk mendesain tampilannya. Kalau PHP yang kemarin kita pelajari ini untuk bahasa komunikasi ke servernya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan CSS. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts, colors, margins, latar belakang atau background, font size, dan lain-lain. Elemen-elemen seperti colors, fonts, size, spacing disebut juga style. Cascading style sheet juga bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layer atau lapisan yang berbeda. Nah, ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Yang pertama, external style sheet. Yang kedua, internal style sheet. Dan yang ketiga, inline style sheet. Yang pertama, aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian tambahkan kode pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML. Akhiran file CSS adalah .css atau tipe filenya. Kita langsung saja membuat dokumen baru. Kita aktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Kemudian buka text editornya dan buka project webnya yang ada di C XAMPP htdoc wp1 agar lebih mudah atau lebih enak manage-nya. Di sini saya membuat folder baru dengan nama CSS. Dalam folder CSS, saya buat file baru namanya external style sheet. External style sheet.html. Boleh .html, boleh juga .php. Kemudian kita ketikkan HTML head. Dalam head ada title, kemudian body. Latihan CSS. Kita buat sebuah paragraf. Isinya paragraf yang ini diatur CSS secara eksternal. Nah, sekarang perannya di mana CSS eksternalnya? Kita panggil di sini di head. Link. Nah, dia. Ini saya menggunakan kontrol spasi ya. Link, kontrol spasi, enter. Link, rel, style sheet, tip, text CSS, href, posisinya. Style.css. Nah, jika seperti ini, artinya di dalam folder CSS ini ada file namanya style.css. Sekarang kita panggil localhost 2122 wp1 CSS. Nah, ini dia external sheet.html. Paragraf yang ini diatur CSS secara eksternal. Nah, sekarang perannya bagaimana cara menggunakannya? Ini kan sudah terhubung nih antara
file ini, external sheet.html dan style CSS-nya. Kita coba membuat tag P ini warna hurufnya menjadi merah. Oke. Tag P warna hurufnya menjadi merah. Kemudian yang kedua ada internal style sheet. Aturan CSS ditulis pada bagian head dokumen HTML menggunakan tag style. Sekarang kita buat contohnya. Kita buat file baru di folder CSS, new, save, internal style sheet.html. Isinya kalau kita kopikan saja dari external sheet ke internal. Perbedaannya di sini. Yang link ini untuk mengkomunikasikan ke eksternal CSS, kita ganti. Sebelum ganti, kita cek terlebih dahulu. Internal style sheet. Nah, ini belum ada CSS-nya. Sekarang kita berikan CSS. Style. Nah, style text CSS seperti tadi kita sama. Pada tag P itu berikan color sekarang blue. Oke, ini internal. Kemudian yang ketiga ada inline style sheet. Aturan CSS ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut. Misal seperti ini. P style text align justify. Oke, kita gunakan yang internal untuk melanjutkannya. P lorem. Style color red align dan terus V. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini ratanya rata kanan kiri dan warnanya awalnya biru sekarang menjadi merah. Di sini kan P diatur warnanya biru. Tapi di sini kita berubah colornya menjadi merah. Ini inline style sheet. Ini internal, inline, ini eksternal. Nah, ini dia sintaks CSS. Ini selektor H1 atau tadi kita membuatnya menggunakan P, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini cara deklarasinya. Seperti kita di sini ada ini deklarasinya, ada dua deklarasi. Ini satu deklarasi dan ini satu deklarasi. Bagian color ini property, ini value. Ini property, ini value. Sebelah kirinya property, sebelah kanannya adalah value. Nah, untuk selektor, tadi kita langsung menggunakan selektor, menggunakan tag P, tetapi selektor itu juga bisa menggunakan ID maupun kelas. ID ini tandanya dengan tanda pagar, kalau kelas dengan tanda titik. Kalau ID itu hanya bisa digunakan satu kali di dalam suatu halaman, tetapi kalau kelas bisa digunakan berulang kali.
Sekarang kita akan melanjutkannya di yang sama saja, yang di internal. Ini kita buat ID text, color, misal yellow, font, family, Calibri. Kemudian di bawahnya kita buat paragraf baru, ID sama dengan teks. Ini menggunakan ID. Kita cek. Ini dia. Ini menggunakan ID. Mungkin agar lebih ini beda. Teks menggunakan A. Nah, ini menggunakan ID. Oke. Kemudian kelas pada CSS. Selektornya didahului tanda titik. Misal kita di sini membuat warna, background, color, artinya warna backgroundnya light green. Misal di sini di body-nya kita berikan kelas warna. Jadi setiap tag ini bisa diberikan kelas ID maupun atribut style. Oke. Background-nya sudah berubah. Kemudian ada studio class. Adalah sebuah kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Studio class terbagi menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama yang berhubungan dengan link atau anchor. Ada .2 link, style default pada sebuah link A yang memiliki href. Hover, style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link atau elemen. Aktif, style ketika sebuah link diklik, keadaan aktif. Visited, style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya menggunakan browser yang sama. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan posisi elemen, ada pada CS3. First child memilih elemen pertama dari sebuah parent, elemen pembungkusnya. Last child memilih elemen terakhir dari sebuah parent, elemen pembungkusnya. Nth child ke n memilih elemen ke n dari sebuah parent, elemen pembungkusnya. N bisa berarti urutan 1, 2, 3 atau pola 2n, 3n plus 2, atau ganjil genap, even, dan odd. First of type memilih elemen pertama dari sebuah jenis atau tipe tag. Last of type memilih elemen terakhir dari sebuah jenis atau tipe tag. Nah, sekarang kita membuat latihan menggunakan CSS. Ini kita menggunakan eksternal CSS. Kalau begitu kita lanjutkan di file contoh sebelumnya yang ini. Kita hapus saja. Nah, ini komentar. Dan agar lebih kelihatan hasilnya, kita buat saja terlebih dahulu latihan CSS-nya seperti ini.
hello world. Kita buat 10 li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di bawahnya buat paragraf lorem ipsum 2 kali. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, masih seperti ini ya. Sekarang kita berikan style-nya. Oke, kita berikan lagi hello aktif. Font style jadi italic dan hello. Oke, kita cek refresh. Ini link. Ketika link dia berwarna orange, ketika hover dia berwarna biru, fontnya berubah menjadi Arial dan font size-nya 20. Ketika dia diklik, dia akan menjadi italic. Dan ketika visit, dia berubah menjadi merah. Kalau kita ubah, kalau visit dia blue. Nah, ini karena sudah di visit ya, dia berubah menjadi blue. Sekarang kita lanjutkan style di bawahnya. Settingan di li. First child A. Jadi ketika di dalam li itu ada A, dalam li first child-nya itu ada dalam A, color-nya itu berubah menjadi green. Kita cek. Nah, ini yang merambah menjadi green nih, hijau. Kita kopikan saja yang last, warnanya menjadi green juga. Ini yang terakhir nomor 10 menjadi hijau. Kemudian NTH child, CSS carikan A di dalam li yang merupakan anak genap. NTH child even A. Nah, ini yang genap-genap jadi green atau kita rubah menjadi red. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebalikan NTH child, NTH even adalah NTH odd. Misal yang ganjil itu warnanya hitam, di sini masih biru, berubah menjadi hitam. Kemudian preface of type. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf. Paragraf first of type, color red. Kita refresh, ini paragrafnya jadi merah. Sekarang yang last. Last of type. Jadi orange. Agar ada pembedanya, kita buat satu paragraf lagi. Nah, yang first, ini yang last, ini yang di tengah-tengahnya. Itu dia pembahasan pada pertemuan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.